Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat rahimanillah wa iyyakum. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat dan karunia-Nya walaupun belum kita minta. Karena Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Oleh itu marilah kita senantiasa mensyukuri segala nikmat yang diberikannya, khususnya nikmat hidayah, nikmat iman dan Islam, yang dengannya kita berharap mudah-mudahan selamat dari dunia sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam semoga senantiasa disampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi besar junjungan alam, yang dengannya atau dengan hidayahnya kita insyaallah selamat di dunia sampai ke akhirat. Kaum muslimin dan muslimat, kembali kita di hari baik ini, di bulan baik ini, di tempat yang baik ini, kita duduk di majlis yang mudah-mudahan penuh dengan kebaikan ini. Kita pada hari ini hari malam ke-10 Zul Muharram, alhamdulillah. Masih Muharram. Berarti besok insyaallah adalah hari Ashura, hari yang besar di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan para pengikutnya dari sebesar-besar musuhnya Fir'aun dan bala tentaranya. Lalu Nabi Musa alaihissalam berpuasa pada hari itu sebagai tanda syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita alaihissalatu wassalam berpuasa pada hari Ashura karena beliau mengatakan kita lebih berhak, lebih dekat kepada Musa, lebih harus bergembira
dengan dibebaskannya atau diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam daripada Fir'aun, kita lebih berhak untuk berbahagia. Maka kita pun ikut berbahagia dengan selamatnya Nabi Musa alaihissalam dan berbahagia dengan sunnahnya Nabi alaihissalatu wassalam. Dan Nabi alaihissalam sebelum meninggalnya berharap kalau masih hidup tahun depan saya puasa tanggal 9, yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan kecuali harus tampil beda dengan agama lain. Karena memang antara satu agama dengan agama yang lain harus ada perbedaan, tidak boleh dicampur aduk dan disamakan. Maka silahkan agama lain beribadah, berkeyakinan seperti yang dia inginkan, dan kita pun mesti beribadah sesuai dengan yang Allah dan Rasulnya inginkan. Jadi tidak bisa digabung-gabungkan antara syirik dengan tauhid, antara iman dengan kekufuran, antara keikhlasan dengan kemunafikan. Ma'asyur muslimin, ma'asyur muslimat dirahmati Allah. Kemudian kita lanjutkan kajian kita tentang atau melalui kitab Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Al-Khalaf, keutamaan ilmu As-Salafus Salih daripada ilmu Al-Khalaf, yaitu orang yang tidak mengikuti As-Salaf. Setiap yang tidak mengikuti as-salaf berarti masuk golongan khalaf. Dan istimewanya as-salaf itu adalah menta'zim an-nusus, kemudian selektif dalam menerima dalil, kemudian berpemahaman yang benar, yang mendapatkan rekomendasi dari Allah dan Rasulnya, yaitu seperti para sahabat Nabi alaihissalatu wassalam dan yang mengikuti mereka dengan benar atau dengan baik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, berkata Imam Ibn Rajab rahimahullah, kita sampai pada pertemuan yang lalu tentang mestinya kita atau sebaik-baik ilmu adalah, setelah beliau menjelaskan bahawa mengikuti ilmu-ilmu yang tidak dikenali oleh as-salaf, seperti ilmu kebatinan, bukan ilmu kebatinaan ya, ilmu kebatinan yang pakai ilmu-ilmu batin ya, yang kadang-kadang sampai kepada mengklaim bersatu dengan zat Allah Subhanahu wa taala, atau mengatakan Allah atau pencipta menjelma di setiap makhluknya. Nampak botol di situ ada Tuhan. Nampak kayu di situ ada Tuhan. Padahal ini adalah hantu, bukan Tuhan. Dan ada pula yang sampai menyatu tadi, ittihad atau wahdatul wujud. Dan ada yang mengklaim bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga lebih hebat dari Nabi, bukan Nabi Musa saja, seluruh Nabi alaihi wassalatu wassalam bertemu dan bertatap muka dengan Allah. Nah, mana yang hebat? Nabi tak pernah melihat. Nah, mereka lebih hebat. Dan seterusnya. Ini adalah kekufuran yang nyata. Atau ilmu-ilmu lain yang diadopsi dan diislamisasi daripada ilmu-ilmu orang Yunani, yaitu ilmu-ilmu filsafat, ilmu-ilmu mantiq, yang pada awalnya para ulama mengambil yang berfaedah saja, tetapi kalau sudah terlanjur akhirnya
tanggung-tanggung mencebur. Akhirnya yang tidak bermanfaat pun masuk ke dalam ilmu yang disebut dengan ilmu Islam atau diislamisasikan. Akhirnya tidak jarang seperti kata Ibnu Rajab, siapa yang masuk dan menyelam ke dalamnya seperti orang menyelam dalam lumpur, pasti ya masuk dalam lumpur, pasti berluluk. Tak ada cerita tak berluluk orang. Tapi tak tasuk dia luluk orangnya. Kalau tak tasuk nyala biasa nyalam di luluk. Kalau orang biasa dalam wancar, tak apa-apa masuk wancar dia. Tapi kalau tak biasa, iya. Jadi hal itu kaum muslimin dan muslimat, orang biasa main di wancar, lintah pun kacang ikan. Lintah kacang sangkanya ikan. Tapi kalau orang yang tak biasa, mendekat saja dia sudah takut. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, ini sampai di sini perkataan Ibnu Rajab. Kemudian oleh sebab itu kata beliau, yata'ayyan, maka mesti atau wajib hari ini kita mencatatkan dan menuliskan perkataan a'immatus salaf, para imam as-salaf. Ya, kalau di kalangan sahabat adalah al-khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan baqiyatul asyarah, dan selebihnya dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman ibn Auf, Abu Ubaidatul Jarrah, Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair ibn Awam, wa Sa'id ibn Zaid ibn al-As radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian para ulama-ulama sahabat seperti Ubay ibn Ka'ab, Zaid ibn Thabit, Muaz ibn Jabal, apa lagi? Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr ibn al-As, dan seterusnya. Sebab apa? Ini adalah murid-murid utama, murid langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka ini punya sifat ilmunya dalam, bicaranya sedikit. Ilmunya dalam sehingga bicaranya sedikit. Berbeda dengan kita, ilmu dangkal, bicara banyak. Kata Abdullah bin Mas'ud, hari ini kalian hidup di zaman ulama'nya banyak. Kathura fihil ulama', banyak ulama'nya. Wa qalla fihimul khutaba', sedikit yang ahli berpidato, yang ahli berceramah, berkhutbah. Tapi akan datang zamannya nanti kalian hidup di zaman khutaba'nya lebih dominan, ulama'nya sedikit, sehingga yang menjadi rujukan adalah para penceramah, para khutaba. Asal pandai berretorika, maka dia yang paling dicari. Belum sampai zamannya kan? Belum sampai zamannya? Belum. Sudah mulai atau sedang naik puncak. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, ini dikatakan oleh Ibnu Rajab di zaman beliau, di zaman Ibnu Rajab. Ibnu Rajab wafat kemarin tahun berapa? 700? 700? Lupa lagi. 795. 795, abad ke-8. Kalau kita abad abad ke-15, 1442 Hijriah. Ma'asyarul muslimin dan muslimat dirahmati Allah, apalagi di zaman ini di mana orang tidak mengenal mazhab salaf, sehingga semua mengklaim ikut salaf.